Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Yang saya hormati, guru dosen pengampu mata kuliah Aswan Kefarmasian 1, yaitu Ibu Azizah Kona, dan juga yang saya sayangi teman-teman sekalian. Nah, pada pagi hari ini, kami dari kelompok 3 dan 6 akan berdiskusi tentang satu materi dengan judul Therapeutic Planning ataupun perencanaan terapi, yang akan dibahas oleh beberapa mahasiswa yang diantaranya adalah saya sendiri, Rika Ana, Yumanza, Nurul Husna, Taib Muhammad Farhan, Alika Zahra Umaira, dan juga Muhammad Wafi Ahlami. Oke, nah sebelum kita membahas ke inti pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah itu therapeutic planning. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebenarnya therapeutic planning ataupun perencanaan terapi adalah perencanaan atau langkah efektif yang dapat memfasilitasi pemilihan obat ataupun non-obat untuk menyelesaikan suatu permasalahan pasien yang spesifik. Selain untuk pemilihan obat, therapeutic planning ini juga menyediakan monitoring untuk respon efisien dari pasien tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan terapi ini. Di antaranya ialah pengetahuan dari ahli, kemudian faktor risiko dari pasien yang dapat mempengaruhi regimen obat, dan juga faktor-faktor yang dapat ditimbulkan oleh obat terhadap pasien. Kemudian untuk langkah-langkah therapeutic planning ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama ialah identifikasi masalah, yang kedua ialah memprioritaskan masalah, dan yang ketiga adalah pemilihan intervensi obat maupun non-obat. Dan yang terakhir adalah monitoring terhadap respon pasien. Untuk pembahasan pertama, yaitu mengenai identifikasi masalah, akan dibahas oleh Adinda Salsabila. Kepada Adinda Salsabila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Wahyuni. Saya Adinda Salsabila akan melanjutkan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Pertama, kita dapat melakukan langkah yaitu memperoleh data pasien. Semua data pasien yang tersedia baik berupa riwayat pemeriksaan fisik, hasil laboratorium dan tes diagnostik, serta wawancara pasien dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan riwayat pengobatan pasien ataupun dapat melakukan mewawancarai kerabat pasien atau orang penting lainnya jika pasien tidak mampu memberikan informasi. Selain hal tersebut juga terdapat data positif yang berhubungan dengan temuan yang abnormal seperti hasil laboratorium yang tidak normal, tanda dan gejala yang abnormal yang dijelaskan oleh pasien. Lalu selain ada temuan data positif, juga ada data negatif, yaitu data yang terkait dengan temuan yang normal, akan tetapi mengingat kondisi atau penyakit yang diderita pasien sehingga diperkirakan menjadi abnormal. Data ini sulit diidentifikasi sebab memerlukan pemahaman yang baik tentang penyakit manusia dan farmakoterapi. Lalu yang kedua ada group relate data, yaitu evaluasi daftar data objektif dan data subjektif untuk kemungkinan hubungan antar data yang kita miliki. Pada langkah ini memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang lengkap terkait tanda dan gejala penyakit serta farmakoterapi dan pengalaman. Sekian dari saya kembalikan kepada Wahyu. Terima kasih. Kemudian langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Husna. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya untuk materi lanjutan tentang identifikasi masalah akan saya jelaskan oleh saya Nurul Husna akan menjelaskan materi mengenai identifikasi masalah, di mana tahap ketiga ialah menentukan masalah. Penentuan masalah ini dapat dilakukan dengan memperhatikan pada data objektif dan data subjektif, di mana data objektif dan data subjektif pasien yang telah dievaluasi kemudian akan digunakan untuk menentukan masalah yang dialami oleh pasien. Masalah yang ditujukan di sini tidak hanya berupa diagnosis tertentu, tetapi dapat pula berupa identifikasi awal dari kemungkinan munculnya masalah yang masih memerlukan data tambahan. Contoh data subjektif yang mungkin dapat menjadi identifikasi awal ialah seperti konstipasi atau adanya pendarahan seperti itu. Kemudian contoh data
Objektif dapat berupa tekanan darah, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian, permasalahan yang digunakan yaitu dari data masalah yang telah dikelompokkan tersebut, kemudian disimpulkan apakah masalah yang dialami saat ini terdapat riwayat penyakit serta penggunaan obat seperti interaksi, reaksi obat yang merugikan atau ketidaksesuaian dosis. Kemudian pada tahap keempat, setiap masalah yang telah dinilai dari segi masing-masingnya, di mana karakteristik dari penilaian setiap masalah tersebut terdapat acuity, yaitu apakah masalah tersebut akut atau kronis, kemudian tingkat keparahan masalah, apakah itu ringan, sedang, atau berat, kemudian tingkat gejala, apakah itu simptomatik atau gejala asimptomatik. Kemudian yang ketiga, status pengobatan, apakah pasien menerima pengobatan atau pasien tidak menerima pengobatan sama sekali. Kemudian tingkat kontrol, apakah pasien melakukan kontrol atau tidak. Dan yang terakhir, diklasifikasikan stadium dari penyakit yang dialami oleh pasien. Nah, penyesuaian karakteristik ini berguna untuk dilakukannya atau ditentukannya prioritas masalah pasien dan untuk perencanaan pengobatan farmakologi, non-farmakologi yang nantinya akan dilakukan oleh pasien. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nur Rosma. Dan selanjutnya pembahasan mengenai langkah kedua dari therapeutic planning, yaitu memprioritaskan masalah akan disampaikan oleh Lika Anna. Kepada Lika Anna dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Lika Anna akan menjelaskan mengenai memprioritaskan masalah. Prioritas berarti menempatkan masalah pasien dengan masalah yang paling mendesak di bagian atas daftar dan masalah yang paling tidak mendesak di bagian bawah daftar. Terdapat 3 tahap pada langkah ini. Yang pertama ada identifikasi masalah aktif. Masalah aktif adalah masalah yang memerlukan semacam intervensi obat atau non-obat untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah tersebut. Masalah aktif termasuk pneumonia, asma, gagal jantung kongestif, dan dislipidemia. Langkah kedua adalah identifikasi masalah tidak aktif. Masalah tidak aktif adalah masalah yang tidak memerlukan intervensi obat atau non-obat apapun dan hanya menarik secara historis. Contoh masalah tidak aktif meliputi riwayat operasi usus buntu pada usia 12 tahun, riwayat pneumonia 2 tahun yang lalu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Alika Humaira akan menjelaskan langkah ketiga, yaitu mengurutkan masalah. Jadi salah satu pendekatan untuk mengurutkan masalah pasien adalah dengan mengidentifikasi masalah yang paling membutuhkan perhatian segera dan kemudian mengurutkan masalah aktif yang tersisa dalam urutan kebutuhan intervensi. Masalah nomor 1 adalah masalah yang jika tidak ditangani akan menyebabkan kerugian terbesar bagi pasien dalam waktu sesingkat-singkatnya. Misalnya, pertimbangkan pasien dengan meningitis bakteri, obesitas, dan riwayat patah kaki saat kecil. Meningitis bakteri adalah masalah nomor 1 pasien, karena merupakan masalah yang mengancam jiwa yang memerlukan intervensi segera. Masalah aktif pasien lainnya adalah obesitas, tetapi obesitas tidak segera mengancam jiwa seperti meningitis, dan oleh karena itu digolongkan sebagai masalah nomor 2 pasien. Riwayat patah kaki sebagai seorang anak adalah masalah tidak aktif dan berada di peringkat paling bawah dalam daftar. Pendekatan lain adalah bekerja dari bawah daftar ke atas dengan menentukan masalah yang membutuhkan perhatian paling sedikit. Masalah ini digolongkan sebagai masalah yang paling tidak penting. Apoteker mengulangi proses pemeringkatan dengan masalah yang tersisa sampai semua diberi peringkat. Terlepas dari pendekatannya, masalah aktif ditempatkan di bagian atas daftar dan masalah tidak aktif berada di bagian bawah daftar. Dokter yang memberikan daftar pada data pasien yang sama dapat mengembangkan kembali daftar prioritas yang berbeda. Hal ini tidak terduga, tidak ada daftar yang benar. Daftar dikembangkan berdasarkan penilaian klinis dan pengalaman praktisi. Selain itu, karena fokus apoteker adalah pada masalah terapeutik daripada diagnosis banding,
daftar masalah pasien yang dibuat apoteker mungkin serupa meskipun tidak harus identik dengan daftar masalah yang dibuat oleh dokter, perawat, atau profesional perawatan kesehatan lainnya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Lika Zara Humaira. Kemudian setelah kita mengidentifikasi masalah dan juga mengurutkan permasalahan itu, nah selanjutnya dapat kita tentukan dengan intervensi obat maupun non-obat. Nah, pembahasan ini akan dijelaskan oleh Aufilia Yumanza. Pada Aufilia Yumanza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Aufilia Yumanza akan menjelaskan tentang pilihan obat khusus kepada pasien dan intervensi tanpa obat. Nah, dalam menentukan intervensi tanpa obat yang tepat kepada pasien, misalnya itu pada pengelolaan alergi rinitis, dengan cara yaitu menghindari alergen, di mana pasien dapat mengambil manfaat dari pendidikan tentang penghindaran alergen. Contoh lainnya yaitu olahraga, di mana penting untuk menjaga kesehatan dan juga berat badan agar tetap sehat. Dalam menentukan regimen pengobatan yang tepat untuk pasien, untuk setiap obat yang dipilih itu harus disertakan dengan dosis, formulasi dosis, interval dosis, durasi terapi, dan rasional. Sedangkan pertimbangan secara faktor eksternal itu meliputi pengelolaan masalah spesifik, pertimbangan biaya, dan batasan yang diberlakukan oleh formularium institusional dan negara bagian. Selanjutnya yaitu langkah pertama yang harus kita lakukan dalam memilih obat khusus kepada pasien dan intervensi obat, yaitu dengan cara menentukan tujuan terapi jangka pendek dan juga jangka panjang. Dalam menentukan tujuan spesifik dan hasil terapi sebelum melakukan perencanaan lain, harus ditetapkan tujuan spesifik untuk setiap masalah pasien dan untuk hasil terapi keseluruhan secara umum. Saat menetapkan tujuan terapeutik, pertimbangkan juga faktor jangka panjang, seperti dampak regimen terapeutik pada kualitas hidup dan keberlangsungan hidup pasien. Misalnya itu, rencana penurunan berat badan jangka panjang itu tidak sesuai untuk pasien dengan harapan hidup yang pendek. Pilihan hasil subjektif spesifik untuk semua parameter subjektif, pertimbangkan juga tingkat keparahan penyakit dan sifat terapi jangka pendek ataupun jangka panjang saat menetapkan tujuan terapeutik. Untuk langkah selanjutnya akan dibahas oleh Ferry Saputra. Baik, terima kasih kepada Aufilia Yumanza. Saya Ferry Saputra akan menjelaskan nomor 2, yaitu membuat daftar OSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 2, yaitu membuat daftar opsi. Bagaimana cara membuat daftar opsi itu adalah, yang pertama kita melakukan identifikasi semua jenis obat dan kemungkinan pendekatan terapeutik untuk setiap masalah. Pada tahapan ini memerlukan tinjauan farmakoterapi, buku teks penyakit manusia, literatur farmasi dan medis, pedoman pengobatan, dan konsultasi dengan rekan kerja. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ferry Saputra. Kemudian pembahasan yang masih terkait dengan pemilihan intervensi obat dan non-obat juga akan dibahas oleh Wafi Ahlami. Baik, terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan saya, juga kepada teman-teman yang telah membahas terkait poin pertama dan poin kedua. Nah, selanjutnya kita akan bahas poin ketiga, di mana opsi-opsi atau pilihan yang telah kita list tadi, telah kita daftar tadi, akan kita eliminasi atau kita hapus berdasarkan faktor internal dan faktor eksternalnya. Nah, faktor internal sendiri adalah faktor-faktor yang berupa keadaan spesifik dari pasien, misalkan seperti keadaan medisnya, kondisi fisiologisnya, atau bahkan riwayat penyakit yang pernah dimiliki oleh pasien. Nah, selain faktor internal, kita juga memerlukan faktor eksternal untuk mengeliminasi opsi-opsi tersebut. Nah, misalkan saja seperti ketika kita ingin mengeliminasi obat tersebut, salah satu perbandingan yang harus kita lakukan adalah membandingkan efektivitas dari obat yang akan kita gunakan. Nah, selain itu juga kita akan meninjau kembali kesesuaian antara obat yang ada dalam opsi tersebut dengan si pasien. Misalkan seperti kondisi medis yang mungkin saja akan timbul setelah pemberian obat, misalkan seperti efek samping
atau bahkan kontraindikasi yang dapat timbul antara obat dengan pasien. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan bagaimana akan berjalannya terapi obat nanti setelah diberikan regimen. Apakah si pasien mampu untuk mematuhi regimen yang kita berikan. Kemudian juga kita harus memastikan bahwa biaya yang perlu dikeluarkan oleh si pasien untuk mendapatkan regimen tersebut itu sesuai dengan kemampuan dia, gitu. Juga selain itu perlu kita perhatikan juga jumlah kesediaan formula, di mana apabila ada formula dengan kesediaan yang lebih sedikit, sedangkan ia memiliki alternatif obat lain dengan efektivitas yang tidak cukup jauh berbeda, maka formula dengan kesediaan yang sedikit langka ini perlu dieliminasi. Nah, kemudian yang keempat adalah memilih intervensi yang paling sesuai antara yaitu intervensi atau terapi obat dan non-obat atau farmakologis maupun non-farmakologis secara sesuai begitu. Nah, pemilihan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan eliminasi yang kita lakukan tadi, yaitu kita memerlukan keputusan tentang intervensi ini dengan berdasarkan beberapa faktor, misalkan seperti yang pertama adalah pengalaman si pasien, yaitu riwayat yang pernah dimiliki oleh pasien, misalkan seperti riwayat penyakitnya, kemudian riwayat medisnya, rekam medisnya, atau bahkan kita perlu mengetahui apakah si pasien itu pernah mengalami alergi atau hypersensitif terhadap suatu obat begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah keparahan masalah. Misalkan pada penderita diabetes mellitus, kita akan meresepkan jumlah obat yang berbeda tergantung kepada tingkat banyaknya gula darah dari si pasien, juga dari metabolisme karbohidrat yang dimiliki oleh si pasien. Nah, kemudian juga yang ketiga, kita perlu mengetahui faktor obat, seperti indeks terapeutik dari si obat tersebut, juga efek samping yang bisa saja ditimbulkan oleh si obat tersebut. Misalkan kita tidak akan meresepkan penderita hipertensi yang juga menderita asma, kita tidak bisa meresepkan ACE inhibitor kepada mereka. Nah, kemudian yang terakhir adalah faktor pasien. Nah, selanjutnya regimen obat dan non-obat itu harus ditentukan yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang tadi telah tersisa. Nah, pemilihan tersebut, penentuan yang terbaik tersebut itu juga harus dilakukan sespesifik mungkin, termasuk dosisnya, rute pemberiannya, juga durasi terapinya, bahkan alasan pemilihan setiap komponen itu juga harus jelas. Nah, kemudian alasan pemilihan intervensi itu ditujukan kepada pasien yang spesifik, artinya regimen atau terapi yang diberikan kepada satu pasien itu belum tentu bisa diberikan kepada pasien yang lain karena bersifat spesifik dan juga harus berdasarkan pada bukti yang dipublikasikan saat itu. Nah, alasan itu kemudian harus didokumentasikan dalam catatan SOP, yaitu subjektif, objektif, assessment, dan plan yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Nah, catatan SOP itu akan diletakkan pada bagian pasien. Nah, walaupun terkadang cukup hanya dilakukan secara diskusi verbal dengan preset. Baik, itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya pembahasan masih mengenai intervensi obat dan non-obat dan juga monitoring akan dibahas oleh Said Muhammad Farhan. Baik, terima kasih pada moderator Wahyuni. Saya, Said Muhammad Farhan, akan menjelaskan langkah terakhir, langkah 5, yaitu identifikasi alternatif intervensi. Kenapa dilakukannya alternatif intervensi? Yaitu untuk melakukan antisipasi potensi masalah-masalah yang akan terjadi pada pasien sebelum mengintervensi obat ataupun non-obat yang akan diresepkan atau direkomendasikan kepada si pasien. Rencana ini harus dipikirkan secara matang
untuk mencakup regimen pengobatan alternatif untuk masalah potensial umum yang akan terjadi pada pasien dengan memperhatikan perkembangan seperti alergi ataupun reaksi yang akan merugikan terhadap regimen yang sudah dilakukan pada terapi awal si pasien tersebut gitu. Jadi antisipasi dari masalah potensial ini memungkinkan pembuatan rencana terapi alternatif yang dipikirkan dengan matang-matang untuk rencana terapeutik yang dipilih dengan tergesa-gesa ketika masalah pasien yang tidak terduga tiba-tiba muncul gitu. Selanjutnya ada yang namanya format SOAP. Apa itu format SOAP? Yaitu subjektif, objektif, penilaian. Jadi bahasa Inggrisnya assessment and plan. Jadi SOAP ini yaitu struktur yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang akan terjadi pada pasien gitu. Dengan mencatat setiap interaksi pada pasien. Dengan lakukannya ketika misalnya pasien ini dengan sudah keadaan darurat bisa melalui keluarga-keluarga yang terdekat gitu untuk mendapatkan informasi-informasi terhadap si pasien. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator Wahyuni. Baik, terima kasih kepada Said Muhammad Farhan. Nah, tiba di penghujung pembahasan ini, kita akan membuka sesi diskusi untuk sedikit mendiskusikan mengenai materi maupun bagian-bagian yang masih kurang untuk dipahami. Bagi siapapun yang ingin memulai diskusi bisa dengan raise hand ataupun langsung open mic dan memulai diskusinya. Persilahkan kepada seluruh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya Muhammad Ofi Alami dari kelompok 3 ingin bertanya. Nah, pada tahap kedua dalam mengidentifikasi masalah tadi dinyatakan bahwa tahap ini memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang lengkap. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut jenis pengetahuan dan pengalaman seperti apa yang dibutuhkan. Dan tolong diberikan satu contoh kasus yang membuktikan pernyataan tersebut. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wafi, yaitu pertanyaannya, pada tahap 2 dalam mengidentifikasi masalah dinyatakan bahwa tahap ini memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang lengkap. Jenis pengetahuan dan pengalaman seperti apa yang dibutuhkan? Tolong berikan satu contoh kasus yang membuktikan pernyataan tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan pengetahuan dan pengalaman ini yaitu kita harus tahu gitu ilmu yang mendasari untuk obat tersebut gitu, seperti farmakoterapi, farmakologi, dan juga patologi dari seorang si pasien gitu. Jadi misalnya kita mau memberikan obat kepada si pasien itu, kita harus membutuhkan informasi dari si pasien tersebut itu. Jadi sehingga kita dapat ketahui kontraindikasi ataupun efek samping apa yang dapat timbul setelah pemberian terapi tersebut gitu. Contohnya mungkin misalnya ada datang pasien ke kita, namun pasien ini sudah ada melakukan pengobatan sebelumnya ataupun sudah menggunakan obat-obat pada sebelum datang ke kita gitu, berobat ke kita. Jadi kita dapat melihat bagaimana perkembangan dari obat yang telah digunakan dari pasien tersebut. Terapi apa yang sudah terjadi pada pasien tersebut dan perbaikan apa yang sudah didapatkan dari pasien tersebut, apakah efektif obat yang telah digunakan maupun tidak gitu. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan yang telah Wafi sampaikan. Nah, selanjutnya untuk diskusi selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, ada yang ingin didiskusikan lagi, dipersilahkan. Saya Nurul Husna, saya izin berbicara berdasarkan hasil presentasi yang telah kita paparkan bersama. Terdapat salah satu poin yang ingin saya diskusikan dan saya tanyakan kepada teman-teman, di mana dari materi tersebut, mengapa kita perlu menentukan tujuan spesifik dan hasil terapi sebelum melakukan perencanaan lainnya. Mungkin dapat teman-teman berikan tanggapan dari teman-teman.
Izin sebelumnya, saya Adinda ingin menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh Nurul Susna. Jadi, perlu ditentukan tujuan terapi, kenapa perlu tentukan, sebab tujuan terapi dan hasil terapi itu akan mempengaruhi langkah selanjutnya. Misalnya itu tujuan terapinya itu untuk menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi, dan untuk hasil terapinya itu diharapkan tekanan darahnya itu dapat turun ke range yang normal pada pasien tersebut. Nah, jadi sehingga apabila tujuan terapi dan hasil terapinya itu telah ditentukan sebelumnya, maka dapat dilakukan perencanaan lain agar tujuan tersebut dan hasil tersebut dapat tercapai pada pasien. Dan hal tersebut juga terkait dengan terapi jangka pendek dan jangka panjang yang akan diterima oleh pasien tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adinda Salsabila dan juga Nurul Husna. Selanjutnya, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi, maka dipersilakan. Izin bertanya, saya Rika Ana ingin menanyakan pendapat teman-teman. Kira-kira apa dampak terburuk yang dapat terjadi apabila tahap ketiga, yaitu tahap mengurutkan masalah pada langkah memprioritaskan masalah, dilakukan dengan tidak tepat? Terima kasih. Baik, saya Alika Zara Humaira akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rika Ana. Jadi dalam mengurutkan masalah itu merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam therapeutic planning. Urutan masalah yang harus ditangani harus sesuai dengan tingkat kasus pasien yang paling membutuhkan perhatian, hingga pasien yang tidak membutuhkan penanganan segera. Jadi apabila pasien darurat atau pasien yang membutuhkan penanganan segera diletakkan di urutan yang salah, efek yang paling buruk yang dapat terjadi adalah pasien bisa saja meninggal dunia tanpa adanya penanganan. Maka dari itu, urutan harus sangat diperhatikan agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Terima kasih, saya kembali kepada Nurul. Baik, terima kasih kepada Rika Ana dan juga Alika Zahra Umara. Kemudian, apakah ada lagi yang ingin berdiskusi? Jika ada, maka kami persilakan. Izin sebelumnya, saya Ophelia Yumansa. Dari semua materi yang telah kita paparkan, saya ingin mendiskusikan kepada teman-teman semua, yaitu terkait bagaimana cara kita untuk mempertimbangkan sifat terapi jangka panjang ataupun jangka pendek yang akan kita tetapkan sasaran terapi itu kepada pasien. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bisa menanggapi pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, saya Ferry Saputra, izin menjawab pertanyaan dari Ophelia Yumansyah. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara mempertimbangkan terapi jangka panjang atau jangka pendek pada saat menetapkan sasaran terapi. Baik, saya izin menjawab. Pertama, pertimbangkan terlebih dahulu tujuan terapinya, tergantung tujuan apa. Kalau misalnya di buku kan katanya misal untuk jangka pendek itu dia untuk menstabilkan keadaan pasien. Kayak di hipertensi berarti di terapi agar tekanan darah itu turun sampai 100 sampai 105 mmHg dalam 2 sampai 6 jam. Presentasi dengan penurunan maksimum itu 25% atau kurang dari tekanan darah diastolik awal. Sedangkan terapi jangka panjangnya itu dia untuk menurunkan resiko kematian dan komplikasi. Jadi kayaknya pertimbangannya di tujuan terapi itu sendiri. Kalau tujuan untuk keadaan pasien yang terbaik jika jangka panjang untuk menurunkan resiko dan lain-lain. Yang emang tujuan harus jangka panjang terapinya. Baik. Begitu jawaban Api, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sepertinya ini sudah bagian akhir dari diskusi. Nah, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, izinkan saya untuk sedikit menyimpulkan mengenai pembahasan materi kita pada hari ini. Therapeutic planning ataupun perencanaan terapi ini sangat dibutuhkan ketika kita akan menentukan terapi terhadap pasien.
baik itu terapi obat-obatan maupun non-obat-obatan. Terapi secara obat-obatan atau farmakoterapi seperti yang kita ketahui adalah terapi dengan menggunakan obat-obatan. Sedangkan terapi non-obat-obatan, maka terapinya itu bisa sekedar dengan pemahaman kepada pasien maupun dengan modifikasi gaya hidup. Nah, untuk langkah-langkah sendiri untuk menyusun therapeutic planning ini, itu dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang dilanjutkan dengan memprioritaskan permasalahan tersebut sesuai dengan skala prioritas. Nah, selanjutnya baru bisa kita pilih apakah permasalahan pasien ini harus diterapi menggunakan obat-obatan ataupun non-obat-obatan. Selanjutnya, di bagian therapeutic planning ini juga sedikit dijelaskan mengenai dengan monitoring plan, yang mana monitoring plan-nya akan lebih banyak dijelaskan pada chapter selanjutnya, yaitu monitoring terapis. Mungkin sekian dari kelompok 3 dan 6 mengenai pembahasan tentang therapeutic planning. Saya Wahyuni selaku moderator dan juga teman-teman sekalian izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.